Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa Sriminarsi. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang binary tree dan aplikasinya di coding Python list. Check it out. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Pertama yaitu penjelasan tree, lalu ada istilahnya juga, lalu ke binary tree, jenis binary tree, sampai ke implementasi binary tree pada list. Nah, untuk yang real world, pohon itu bentuknya seperti ini ya, akarnya di bawah, lalu ada branches, ada cabang, ada daun. Nah, kalau ke computer scientist view, dibalik ya, akarnya di atas, lalu ada cabang, lalu juga di ujung ada daun dan ada nodes atau titiknya. Nah, definisi dari tree adalah kumpulan node yang saling berhubungan secara hierarki. Hierarki itu artinya bertingkat. Tiap node berisi data dan link. Tiap node memiliki satu induk kecuali node root atau akar ya, dia tidak memiliki induk. Tiap node memiliki anak dengan jumlah beberapa pun. Nah, ini ada perbedaannya, ada linked list. Kalau linked list itu linear atau serial data saja, contohnya nama-nama mahasiswa dalam satu kelas. Lalu untuk yang tree, hierarchical data, contohnya tingkat pegawai dalam perusahaan. Contohnya seperti ini nih gambarnya nih. Nah, ini struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Nah, bertingkat-tingkat ya, bentuknya seperti pohon, rootnya ada di paling atas. Ada juga yang daftar isi sebuah buku, student guide. Nah, seperti itu, ada overview, grading, environment, programming, support code, dan sebagainya. Ada juga yang file system. Nah, file system ketika kita proyeksikan dalam suatu gambar akan terbentuk tree seperti ini. Nah, ini istilahnya, root adalah node yang memiliki hierarki tertinggi, tidak mempunyai orang tua lagi ya. Kalau subtree, pohon anak, beberapa node yang tersusun hierarki yang ada di bawah root. Nah, rootnya yang mana? Yo, iya cakep, betul yang objek. Lalu subtree-nya, nah sub-sub anak ya, di bawah root sampai ke paling bawah. Nah, ada lagi istilah lain yaitu level, posisi hierarki dari sebuah node. Root bisa dari level ke 0 atau ke 1. Nah, ada yang leaf node yang tidak memiliki anak atau yang paling ujung ya, yang paling bawah. Lalu height atau tinggi atau deep, itu jumlah level dari sebuah tree. Ada juga degree, itu banyak child dalam satu node. Mari kita lihat contohnya. Leaf-nya yang mana? Oh ya, leaf-nya yang integer, double, runtime exception, dan file outstream. Lalu node degree. Node degree-nya objek berapa? Iya, dia objek itu punya 3 anak gitu ya. Degree itu anak. Kalau number 2, kalau throwable berapa? Ya, 1. Output stream juga 1. Integer double itu 00 karena mereka itu daun. Exception 1. File output 0, runtime exception 0. Lanjut sekarang level nih. Nah, level itu tiap-tiap level. Objek ke level 1, number, throwable, output stream level 2, dan seterusnya. Nah, level ini bisa diawali dari 1 atau 0. Nah, ini tergantung dari contoh soal ya, atau keterangannya, tergantung sama keterangannya, ataukah 0 ataukah 1, seperti itu. Nah, istilah yang lain ada predecessor, node yang berada di atas node tertentu, berarti itu orang tuanya ya, parent. Successor, node yang berada di bawah node tertentu, berarti itu anak. Lalu yang ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu, jadi sebelum itu orang tua, nenek, nenek dari nenek, kayak gitu ya. Kalau descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu. Setelah berarti anak, cucu, cicit, kayak gitu. Descendant itu warisan, kayak film Korea tuh loh, Descendant of the Sun. Kalau ini Descendant of the Node. Lanjut Bu. Nah, parent
predesor satu level di atas suatu note. Jadi orang tuanya persis, child itu anaknya, successor satu level di bawah. Lalu sibling atau saudara, note-note yang memiliki parent yang sama. Lalu ada subtree, suatu note beserta descendant-nya kayak tadi ya. Di bawah root itu ada subtree-nya sampai ke bawah. Lalu size, banyak note dalam suatu tree. Ada height atau deep ya tadi ya, banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Lalu height itu height, deep, or level kayak gitu. Lalu root, note khusus yang tidak memiliki predecessor atau dia tidak memiliki orang tua. Leaf, note yang tidak memiliki anak, tidak memiliki successor. Dan degree, banyak child dalam suatu note. Nah, kita coba soalnya. Diketahui tree sebagai berikut ya. Ancestor F. Apa yuk? Ancestor itu yang orang tua nenek, nenek dari nenek. Nih ya, F jadi orang tua nenek dari nenek. Dia C, A. Ya, betul. Lalu descendant. Ayo, descendant, waris atau pewaris. Nah, anak-anaknya ya, D, E. Betul. Lanjut ke parent I. Parent, orang tuanya I apa? Iya, H, cakep. Lanjut child C, anaknya C. F, G, H. Iya, betul. Sibling G, saudaranya G. Nah, nih, F sama H. Yes. Lalu size atau ukuran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, size-nya 9. Height, tingginya. Bisa dari 0 atau bisa dari 3 ya, level ya. Nih, 0, 1, 2, 3. Kalau dari 0 itu 3. Kalau dari 1 berarti ya 4. Lalu rootnya yang mana? Betul, yang A. Dan leaf, daun. Nah, D, E, F, G, I. The last one, degree C. Anaknya C ada berapa? Cakep, 3. Yes. Bagus sekali. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita ke binary tree. Kalau tadi kan tree biasa, sekarang ke binary. Nah, contoh binary tree itu seperti itu. Kira-kira apa ya? Nah, binary tree itu anaknya tidak lebih dari 2. Jadi anaknya 0 atau anaknya 1 dan 2. Jadi nggak boleh 3. Jadi cukup 0, 1, 2 aja. Tiap node pada binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Sehingga hanya ada 2 subtree pada binary tree disebut dengan left and right. Kalau root, ini left-nya, ini right-nya. Ini juga ini left, ini right, ini left, ini right. Left-nya nggak ada, ini right. Ini left, right-nya nggak ada. Seperti itu ya binary tree ya. Tree dan binary tree apa sih bedanya? Nah, binary tree degree-nya tidak lebih dari 2, sedangkan tree tidak terbatas ya anaknya. Lalu untuk subtree pada binary tree harus ordered atau terurut, sedangkan yang tree biasa tidak terurut. Nah, ini contohnya ada jenis-jenis binary tree, kita langsung aja. Ya, untuk yang paling pertama sendiri itu ada yang maximum imperfect binary tree. Nah, semua node memiliki 2 anak. Nah, semua daun memiliki kedalaman yang sama, jadi seimbang ya, maximum or perfect binary tree. Contohnya juga, nah ini pas masing-masing punya 2 anak seperti itu dan levelnya sama. Ini ada yang full binary tree. Semua node memiliki 0 atau 2 anak. Anak tidak pernah 1. Nah, ini dia anaknya 2, ini 0, ini 0. Kalau yang sebelah kanan not full binary tree. Karena apa? Not full karena nah si C itu punya 1 anak. Lanjut yang complete binary tree. Semua level 100% diisi oleh node kecuali yang terakhir yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, tetapi di mana node yang ada berada di sisi kiri pohon. Nah, kalau complete
kanannya full. Nah, yang terakhir dia tidak full. Ini dia incomplete karena yang kiri yang kosong, sedangkan yang kanan yang full. Jadi tidak ya. Harusnya yang kiri kosong, yang kanan tidak kosong. Seperti itu. Lanjut, ada yang balanced binary tree, memiliki ketinggian minimum yang mungkin untuk satu simpul daun. Jadi ini tingginya sejajar, dia balance atau seimbang daunnya ya, levelnya ada 2. Kalau ini yang di sini yang kubu kiri levelnya 3 dan kubu kiri levelnya 2, jadi tidak balance atau tidak seimbang. Lanjut, yaitu terakhir skewed binary tree. Binary tree yang semua node-nya kecuali leaf memiliki satu anak, disebut juga minimum binary tree. Jadi dia cuma hanya memiliki satu anak aja nih. Seperti itu. Nah, sekarang ke binary tree representation. Ada 2, bisa diimplementasi menggunakan array atau list. Yang kedua itu linked list. Jadi yang kemarin double linked list kita buatkan ke binary tree-nya. Seperti ini ADT-nya. Ya, sekarang kita mau ke array representation ya. Kita menggunakan ya Python. Sekarang kita ke teorinya dulu. Nah, ini kalau array binary tree nih, jumlah dan maksimum node ada rumusnya. Kalau misal maksimum node level 2, ini 0, 1, 2, itu masih bisa kita hitung ya. Ini jumlah maksimum node pada level 2 kan berarti 1, 2, 3, 4. Nah, gimana kalau level 100? Kan kita nggak mungkin hitung satu persatu ya. Dan ini rumusnya. Kalau mau hitung jumlah maksimum node, ini pakai rumusnya 2n. Jadi n levelnya 2, jadi 2 pangkat 2, 4. Kalau misalnya kita mau mencari level ke 100, berarti 2 pangkat 100. Seperti itu. Nah, lanjut, ini maksimum node sampai level 2. Kalau dia kan pada level 2, sekarang sampai level 2. Masih sama root indeksnya ke 0. Sampai kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sedikit kita bisa menghitung dengan mudah, tapi kalau banyak kita menggunakan rumus nih. Rumusnya 2 pangkat n plus 1 min 1. Jadi 2 pangkat 2 tambah 1 ya. Karena yang kita cari itu 2, maka 2 pangkat 3 min 1. Hasilnya 8 kurangi 1 jadi 7. Seperti itu. Jadi kalau misal maksimum node sampai level 100, berarti 2 pangkat 101 min 1. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana nih cara mengakses elemen? Posisi node dapat ditentukan berdasarkan rumus berikut. Nah, seperti yang tadi kita ketahui, kalau binary itu left sama right. Nah, untuk menentukan indeksnya, anak kiri dari node I berada pada indeks 2 kali I tambah 1. Jadi 2 I itu indeksnya tambah 1. Ini anak kanan dari node I berada pada indeks 2 kali I tambah 2. Gimana sih itu, Bu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan ya penerapannya, karena nanti di coding kita pakai rumus ini. Sekarang kita ke contohnya dulu. Nah, ini array representation. Ini contoh binary tree. Kalau binary tree ngeprintnya itu 0 kiri kanan, 0 kiri kanan, terus kiri kanan kayak gitu. Ini contohnya. Nah, dari 0 dulu, A. Dari sini, lalu B yang ke sini, array ke sini, lalu C yang kedua ini, lalu D ketiga, E, lalu F, lalu G, H, I, C. Seperti itu ya caranya. 0 kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, seperti itu. Nah, terkait pada rumus tersebut, rumus yang tadi ya. Nah, misal
Misal kita tuh nggak tahu ini berapa sih indeksnya kayak gitu ya, kita nggak tahu indeksnya berapa. Ada pertanyaan, indeks huruf D itu keberapa? Kalau ada keterangannya kita pasti tahu ya, tapi kalau nggak ada, kita cari menggunakan rumus. Nah, diketahui huruf D merupakan anak kiri ya, anak kiri dari huruf B. Dan huruf B itu indeksnya ke 1. Maka jawabannya adalah anak kiri dari node I berada pada indeks. Nih, anak kiri dari indeks B ya. Berarti 2 kali indeks B tadi apa? 1 plus 1. Jadi 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, begitu cara menghitung rumusnya. Terus kalau bagaimana cara mengetahui indeks dari huruf G? Nah, ini G. Berarti kita pakai rumus. Nah, anak kanan dari huruf C. Seperti itu rumusnya. Kita pakai rumus tadi. Anak kanan dari indeks kedua atau anak kanan dari indeks C. Begitu ya. Maaf ya, banyak noise karena ibu ada di sebelah jalan persis. Mohon dimaklumi ya. Nah, sekarang ke right skewed binary tree. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana cara menulis print atau mengeprint dari array ini? Nah, jadi begini ya. A. Lalu di sini anak kirinya nggak ada, jadi kita kasih minus. Anak kiri nggak ada. Lalu ke anak kanan B. Lalu kita ke anak sebelah sini. Nggak ada. Kiri. Kanan juga nggak ada. Jadi minus minus. Sekarang ke anak ke sini minus juga. Lalu ke sini C. Lanjut lagi. Berikutnya nggak ada. Di sini juga nggak ada. Terus kiri juga nggak ada. Kanan nggak ada. Terus ini kiri nggak ada. Lalu baru diketikkan D. Seperti itu. Jadi untuk tree bentuknya seperti ini arraynya. Nah, yang kosong itu dikasih keterangan minus seperti itu. Nah, untuk teorinya oke ya, paham ya insya Allah. Sekarang kita coba codingnya. Yeay. Nah, siapkan Visual Studio Code. Lalu kita file, new file, kita save dulu. Letakkan di tempat yang kalian suka. Ini Bu kasih ke pertemuan 13 coding. Jangan lupa diganti dengan Python. Kasih nama binary underscore tree underscore binary tree list atau array ya. Save. Nah, pertama ibu tuh mau bikin 10 aja deh. Misal ibu mau bikin tree sama dengan non kali 10. Jadi ini ibu udah pesen list dengan indeks sampai 10. Tapi ini kalau dari 0 jadi indeks 0 sampai 10 -1 sampai 9 indeksnya ya. Nah, sekarang ke root. Nah, def root, lalu key-nya atau datanya. Nah, root itu pasti ada di indeks keberapa? Indeks ke-1. Sekarang kita cek dulu. Jika tree di indeks ke-1 itu tidak sama dengan non, atau jika indeks pertama ya, indeks pertama itu sudah ada isinya, maka kita kasih keterangan tree sudah mempunyai root. Nah, seperti itu. Titik koma. Ibu habis coding JavaScript jadi kebawa titik komanya ya. Nah, kalau kosong maka kita bisa setting sama dengan key. Tree dengan indeks ke-0 sama dengan key. Lanjut, sekarang kita set anak ke kiri, set left, key dan parent.
Nah, kita cek dulu jika apakah tree indeks ke parent itu kosong. Nah, kalau kita mau ngeset tapi orang tuanya nggak ada, jadi kan kita nggak bisa ngeset ya. Terus kita kasih keterangan tidak bisa set anak ke. Lalu kita kasih rumus yang tadi ya, anak kiri tadi masih inget nggak? Nah, parent atau 2 kali i yang tadi ya, ditambah 1. Seperti itu, karena kasih keterangan karena tidak memiliki parent. Nah, seperti itu kalau kosong, jadi kita tidak bisa. Lanjut sekarang kalau parentnya ada, tinggal aja kita setting tree index. Nah, indeks ini parent kali 2 plus 1 sama dengan key, seperti itu. Save. Kalau itu set left, sekarang set right. Set right sama, hanya rumusnya saja yang berbeda. Key parent sama, pertama kita if kan dulu apakah parentnya ada. Kalau nggak ada, tidak bisa set anak ke. Rumusnya apa? Parent kali 2 plus ya plus 2. Ini juga plus 2, seperti itu. Sudah set left dan set right, sekarang terakhir print. Nah, printnya kita pakai looping ya. For i in range, karena tadi kita pesen 10, maka kita 10. If 3 indeks ke i tidak sama dengan kosong, lalu print tree-nya tadi. Print tree indeks ke i ya tadi ya. Lalu n ini biar dia spasi. Lalu else kalau kosong, maka ya kita kasih keterangan minus gitu. Jangan lupa biar tidak spasi. Maksudnya biar tidak enter kok, biar tidak spasi, Bu. Setelah loopingnya selesai, baru kita kasih enter. Nah, sudah selesai nih. Kita membuat root, set left, set right, sama print. Sekarang kita mau coba runningnya. If name min. Nah, ini kita coba. Nah, ibu itu mau bikin tree yang ada di sini. Nah, bikin tree yang di sini. Jadi pertama ibu mau set root dulu ya. Jadi kita panggil root dengan a. Lanjut ini ibu mau coba yang C ini ibu minus, ini minus ya, jadi enggak ibu apa-apain. Lalu ibu coba yang C, berarti C itu anak ke kanan ya. Di set right, set huruf C setelah mana, orang tuanya mana nih, orang tuanya 0, jadi set right C parentnya 0. Lanjut. Nah, ibu mau coba yang di sini, ibu mau coba yang D. Siapa tahu apakah beneran dia minus-minus kayak gitu. D itu
anak ke kiri dari indeks ke 1. Set left D dari indeks ke 1. Nah, Ibu DE juga Ibu mau coba yang di sini. Jadi ini set right ya. Set right dari indeks ke 1. Set right namanya E, indeks ke 1. Nah, sudah dipastikan D sama E ini dia nanti minus-minus ya. Jadi nanti kita akan melihat apa efeknya. Lalu sekarang F. Jadi dia anak kanan dari indeks kedua. Set right F dari indeks kedua. Setelah itu sudah F-nya sudah, dan ini kita nggak usah setting. Lalu kita print. Save. Jangan lupa klik kanan, run. Nah, jadi betul nih, A, main C, main, lalu F. Nah, ini salah nih. Ibu perbaiki ya. Ini F. Nah, ini kan A, C, ini main. Jadi mainnya ada 3 betul. Nah, codingnya betul, ininya kurang teliti Ibu. Nah, seperti itu. Jadi settingnya seperti ini dan printnya bisa nih, alhamdulillah. Nah, begitulah binary tree menggunakan list atau array. Nah, untuk tugas kalian di rumah biar semakin paham, buatlah tree seperti ini ya. Nah, jadi ininya di hidden, lalu buatlah tree yang seperti ini. Tinggal ditulis aja root, set left, set right, set left, set right, seperti itu. Oke deh Ibu, cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya mengetik apa yang Ibu ketik juga dan mengerjakan yang binary tree yang maksimum ini. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.